Halo guys, hai Jessica, hai Listi, hai Jacqueline. Halo semua-semua yang udah hadir. Gimana tadi edufairnya, seru gak? Boleh aktif di kolom chat aja ya, komen-komen. Seru banget ya Jessica. Ya sama sih, jadi dapet info lebih soal kuliah-kuliah gitu. Kalau asik search yang lain gimana? Hai juga Jacqueline. Oke, ini udah lumayan banyak yang masuk, jadi aku mulai perkenalan dulu aja ya. Halo Asixers, jadi balik lagi dengan acara terkecil kami di B6, yaitu Bincang Asix ya. Kenalin, aku Frandona. Eh, Hari ini aku akan memandu B6 di episode 4 yang bertema Let's Get Vaccinated. Nah, kali ini program B6 itu ada kerjasama dengan Setuju, yaitu program untuk meningkatkan kesehatan ya. Dan saya sendiri juga dari bidang 7 yang hari ini kerjasama dengan BPH untuk membuat program ini. Nah, dalam tema kita hari ini itu, kita akan mendibang fakta yang keliru dan mitos-mitos soal vaksin yang keliru di dalam masyarakat. Jadi untuk kalian yang penasaran tentang topik ini, boleh banget untuk tetap di sini dan mendapatkan info-info yang edukatif juga ya. Nah, Asixers, kalian tahu gak sih kalau misalnya sekarang ini vaksin itu udah hadir dan pemerintah menargetkan agar vaksin ini akan didapat oleh 70% dari masyarakat. Nah, sekarang saja udah 12,5 juta orang yang divaksin loh di Indonesia. Nah, tapi masih ada juga masyarakat di Indonesia yang nggak mau divaksin ya, karena memiliki pendapat yang mungkin keliru atau membuat mereka ragu-ragu soal vaksin. Nah, uh, hari ini kita mau membreakdown apa saja pendapat-pendapat keliru itu dan konsep-konsep yang salah uh, di dalam masyarakat, agar orang-orang lebih tahu nih soal vaksin. Oh, dia itu ada side effects gak sih atau gimana. Jadi daripada kalian dapat info dari tempat lain yang mungkin tidak benar, mending hari ini juga kita breakdown apa yang fakta dan apa yang mitos. Nah, keren kan topik hari ini? Bagi kalian yang penasaran, stay tune ya. Nah, untuk Asixers yang hadir dalam live hari ini, aku mau ajak teman-teman untuk ikut aktif dalam berpartisipasi ya. Boleh banget ketik-ketik di kolom chat atau tanya-tanya. Nah, nanti jika kalian punya pertanyaan ke narasumbernya soal vaksin, boleh banget nih masukin ke Q&A box. 2 pertanyaan yang terbaik dalam Q&A box ini akan mendapatkan hadiah dari Min Sixers loh. Oke banget nih buat kalian yang mau check out keranjang belanja kalian di All Shop. Nah, jadi stay tune buat informasi baru ya. Nah, sekarang kita akan sambut dulu pembicaranya ya. Soalnya kita bukan dapat info dari orang sembarang loh. Penasaran kan soal pembicaranya? Sekarang aku akan menghubungi Kak Aesa. Sebentar. Halo Kak Aesa. Halo, Apa kabarnya Kak? baik. Oke. Jadi ada kata yang bilang kalau misalnya tak kenal maka tak sayang ya Kak.
Jadi kita kenalan dulu nih sama Kak Esa. Nah, Kak Esa ini salah satu researcher virus di Singapura. Wow banget loh kakak ini. Mungkin masih ada yang belum kenal, tapi nggak apa-apa karena kita bisa saling kenalan sekarang. Nah, Kak Esa boleh kenalin diri lebih lanjut ke para Sixers, Kak? Iya boleh. Nama saya Esa. Saya bekerja di Singapura di institusi bernama Viral Research and Experimental Medicine Center di Singapura. Saya udah di sini selama 9 tahun. Saya mendapatkan gelar PhD saya tahun lalu. Jadi saya setahun ini bekerja dan bidang saya adalah infectious diseases, jadi termasuk virus-virus seperti saat sekarang COVID-19 ini. Wow, oke Kak Esa. Keren banget ya jadi researcher di Singapura gitu loh. Nah, sebelum kita bahas soal materi kita, aku mau kenalin slogan kita nih ke kakak. Penasaran nggak, Kak? Ya, boleh. Oke. Nanti pas aku bilang waktunya B6, nanti kita berdua akan bilang bincang A6. Shh, gitu. Oke. Boleh dicoba sekali ya, Kak? Ya. Waktunya B6, bincang A6. Shh. Oke, Kak. Thank you. Nah, karena kita udah kenalin Kak Aisyah dan juga saya sendirinya, boleh banget nih kita masuk sesinya dulu ya. Jadi sesinya ini kita akan, saya sudah ada pertanyaan yang biasanya umum ditanya dalam masyarakat ya, tetapi mungkin mereka dapat infonya itu belum tahu dari mana, dan kadang di internet juga ada yang keliru gitu, tidak 100% benar. Jadi kita akan tanya langsung ke orang yang sudah mengetahui soal ini. Nah, pertanyaan pertama nih buat Kak Aisyah, apakah semua vaksin COVID-19 itu bisa dipastikan aman, Kak? Vaksin yang sekarang diberikan ke masyarakat itu sudah melalui yang dinamakan uji klinis fase 1. Dan uji klinik fase 1 ini, jadi ini uji klinik itu kan ada beberapa fase. Nah, fase 1 itu untuk melihat keamanan dari vaksin ini. Jadi kalau udah ada vaksin yang sekarang lagi diadministrasi ke dalam masyarakat, itu sudah harus melewati uji klinis 1 ini, yaitu keamanan. Jadi bisa dibilang semua vaksin yang sekarang berada di masyarakat itu aman. Tapi yang harus diketahui adalah saat dilakukan uji klinis itu kan dilakukan di populasi yang sangat terkontrol. Jadi ada namanya inclusion and exclusion eligibility. Jadi itu dipilih orang-orang atau partisipan yang benar-benar sehat. Ya, jadi makanya kenapa kok sekarang kita misalkan AstraZeneca, kayaknya banyak yang saya tahu juga dari kayak teman-teman saya yang kok ini ternyata AstraZeneca nggak aman ya, ada apa yang blood clot atau kayak gimana gitu. Dan pasti semua vaksin tuh ada yang dinamakan side effects. Ya kan kayak obat-obatan juga banyak, ada orang yang alergi. Itu karena setelah uji fase 1 saat diberikan ke masyarakat, ini kan mencakup masyarakat yang lebih besar. Jadi tidak begitu terkontrol. Jadi ada orang yang ada komorbid, yang alergi. Makanya ada kasus-kasus ini yang muncul setelah divaksinasi. Tapi kalau aman, vaksin yang sudah melalui uji klinis 1 dan lolos itu sudah pasti aman. Gitu. Wah, jadi berarti harusnya itu vaksin yang udah keluar itu harus melalui uji klinis 1 itu yang memastikan aman. Jadi untuk yang kayak side effects-nya gitu, Kak, misalnya waktu itu aku ada lihat berita cewek yang divaksin, dia meninggal setelah mendapat vaksinnya, ada masalah itu. Itu kenapa bisa kayak gitu ya, Kak? Nah, jadi sekarang ini mungkin masalah ini ya yang sering saya lihat sekarang adalah media itu mungkin bisa menjadi baik, dan ada sisi baik media, ada sisi buruk media juga. Yang kita lihat adalah kasus-kasus di mana misalkan yang kayak Vanona bilang ada yang meninggal setelah divaksinasi, atau mungkin yang banyak saya dengar banyak orang takut untuk AstraZeneca di Indonesia. Padahal sebenarnya kasus-kasus ini kalau kita lihat gimana ya, kayak yang kasus-kasus yang bermunculan, yang meninggal atau ada efek samping, kalau kita bandingin sama yang semua orang yang mendapatkan vaksin ini, sebenarnya persentasenya sangat kecil. Dan terkadang media ini mereka menghubungkan, oh orang ini meninggal setelah divaksin ini, padahal mungkin
kenapa dia meninggal tuh bukan karena vaksinnya, tapi mungkin karena sudah ada kayak penyakit komorbid sebelumnya. Jadi yang harus kita harus juga kritis, menurut saya kita harus kritis untuk membaca berita, soalnya pasti yang mungkin apa ya, orang suka sensasi, ya kan, mereka suka kalau wah ada ini vaksinnya nggak aman nih, ini bikin ini, padahal sebenarnya kalau kita lihat dalam kayak apa ya, kalau secara keseluruhan kita lihat data yang ada, persentase yang mendapatkan efek samping ini itu sebenarnya sangat kecil, mungkin 0,0 berapa persen gitu. Dan kita juga, dan sekarang jadi untuk kasus COVID ini karena pandemi agak spesial. Jadi sebenarnya banyak sebenarnya kalau perkembang apa ya, kayak untuk developing vaksin ini sebenarnya itu kan panjang banget prosesnya biasanya. Karena ini pandemi, maka vaksin yang sudah yang lagi fase 3 itu dapat dikasih ke masyarakat besar karena ini pandemi, jadi emergency use. Ya kan pasti udah dengar ya, emergency use oleh WHO atau gimana, atau lainnya itu. Jadi sekarang juga apa ya, yang mendevelop vaksinnya juga kita lagi mendatakan. Oh ini Pfizer misalkan, Moderna, yang tadinya kalau di Singapura tadinya yang punya alergi tertentu nggak boleh untuk mendapatkan vaksin ini. Tapi lalu kita data, lalu dilihat di review, terus nanti oke, yang sekarang yang alergi ini bisa mendapatkan vaksin ini. Jadi sebenarnya juga orang ngasih vaksin nggak sembarangan. Jadi melihat data, lalu di review ulang kayak gitu. Jadi kita mungkin harus kritis untuk melihat berita-berita mengenai vaksin. Oke, benar ada beberapa berita yang mengenai AstraZeneca, ada hubungannya dengan blood clot, tapi kita juga harus lihat cost benefit-nya. Ini apakah kalau cuman sekian persen dari orang yang mendapatkan vaksin ini yang terkena efek samping ini, itu kan sangat kecil. Jadi benefitnya sebenarnya lebih apa ya, lebih menguntungkan untuk divaksin daripada tidak memvaksin sama sekali. Gitu. Oh. Nah, denger tuh asik search. Jadi kalau misalnya sekarang lihat berita-berita yang soal wah orang ini meninggal atau blood clot gini-gini, cek dulu data-datanya berapa persen orang yang mengalami itu, dan benefit vaksin ini memang lebih bagus daripada side effects-nya. Kayak lebih banyak benefitnya daripada side effects-nya ya Kak. Jadi worth it kalau untuk divaksin. Iya. Oke. Jadi selanjutnya itu uh, ada yang tanya, kenapa vaksin itu harus 2 dosis ya Kak? Kenapa nggak sekali aja? Terus apa akibatnya kalau misalnya dosis kedua nggak diberikan Kak? Jadi 2 dosis itu kita sebut prime boost. Jadi yang pertama itu di prime dan kedua boost. Sebenarnya kalau misalkan tidak mendapatkan yang kedua, bukan berarti juga tidak efektif. Tapi memang untuk yang dosis kedua itu meningkatkan imunitas kita. Jadi tapi ada juga studi-studi yang memperlihatkan kayak kalau kayaknya barusan ada studi yang dipublish, orang yang sudah pernah kena COVID, mereka cuma cukup 1 dosis vaksin itu sudah dapat meningkatkan imunitas mereka. Dan juga tergantung vaksinnya juga. Jadi mungkin kebanyakan vaksin yang kita tahu, vaksin COVID ya, yang AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac, itu 2 dosis. Tapi ada juga vaksin yang dibuat oleh Oxford kalau nggak salah, itu cuma 1 dosis. Jadi beda-beda gitu. Berbeda Tapi tergantung. iya, dan itu sebenarnya kenapa ada prime boost itu untuk meningkatkan imunitas kita. Jadi vaksin yang pertama itu dapat memberikan kita imunitas, tapi yang kedua itu sebenarnya itu meningkatkan lebih tinggi lagi gitu. Jadi kayak mendapatkan apa ya, full kayak apa, proteksi yang lengkap gitu, semacam itu. Sederhana. Oh, oke. Nah, itu dia jadi masalahnya juga, ada yang ngomong gitu kayak gini, ngapain divaksin masih bisa sakit? Iya, nah itu Kak, kalau misalnya divaksin itu dia masih bisa sakit, dan terus ada yang mikir kalau misalnya oh masih bisa sakit ya udah ngapain juga vaksin. Itu menurut Kakak gimana? Dan itu sebenarnya kalau misalnya pun divaksin masih bisa sakit itu dia lebih kurangkah resiko matinya atau gimana? Itu bisa dilihat kan sekarang banyak data yang menunjukkan kalau divaksinasi itu ya walaupun tidak mencegah terinfeksi. Memang vaksin tidak ada yang mengklaim bahwa kalau sudah divaksinasi tidak mungkin kena. Ya kan nggak ada yang mengklaim kayak gitu.
Tapi kenapa vaksin itu lebih masih penting? Itu karena itu kalau sudah divaksinasi tidak ada kemungkinan untuk menjadi parah, penyakitnya itu lebih rendah. Jadi kita bisa lihat yang divaksinasi sebenarnya banyak yang sudah divaksinasi itu tidak mencapai penyakit yang harus di rumah sakit, harus menginap di rumah sakit, atau yang butuh supply oksigen kayak gitu. Jadi bahkan kalau misalkan di sini di Singapura, kita juga di berita banyak kita dikasih tahu data berapa orang yang terinfeksi, berapa orang yang kritis, berapa orang yang masuk rumah sakit. Dan dari berapa orang ini juga berapa banyak yang masuk rumah sakit dan dalam keadaan kritis itu yang sudah divaksinasi dan yang belum divaksinasi. Dan bisa dilihat bahwa sebenarnya yang harus masuk rumah sakit dan sampai harus diventilasi atau kayak mencapai penyakit yang lebih parah itu sebenarnya tuh kebanyakan orang yang belum divaksinasi. Sedangkan yang divaksinasi itu kalaupun kena tidak ada disebut OTG kalau di Indonesia ya, orang tanpa gejala. Jadi asimptomatik. Jadi satu itu, atau simptomnya ringan, sangat ringan. Jadi nggak sampai sesak nafas, perlu diventilasi, dan juga nggak cuman itu, tapi juga waktu terinfeksinya tuh lebih itu berkurang. Jadi kayak dalam hitungan hari mungkin sudah bisa infeksi itu sudah bisa terkendali seperti itu. Jadi tidak ada yang mengklaim, tidak ada yang bilang bahwa kalau divaksinasi pasti terjamin tidak mungkin terkena virus ini. Tapi vaksinasi ini tuh mengurangi beban penyakitnya, dan dengan mengurangi beban penyakit kita juga otomatis mengurangi beban yang harus ditimbun rumah sakit, karena lebih sedikit orang yang harus di rumah sakit seperti itu. Oh, jadi kalau udah menerima vaksin, dia nggak menjamin 100% nggak bakal kena lagi, tapi dia akan meminimalisir gejala-gejalanya sama simptom-simptom yang lebih parahnya gitu ya, Kak? Ya. Okay. Nah. Oh, ada juga nih, kalau misalnya orang yang udah pernah kena COVID, apakah perlu lagi divaksin? Soalnya ada yang bilang, aku kan udah kena COVID nih, udah sembuh juga, pasti imunnya udah secara natural bisa mengatasi virusnya gitu. Kalau itu gimana, Kak? Nah, jadi tentang COVID, sebenarnya kan COVID ini virus yang baru. Jadi banyak juga researcher, scientist itu yang masih mempelajari tentang COVID kan. Tentang juga kalau sudah kena imunitas, itu berapa lama sih tahannya imunitas kita. Dan sebenarnya untuk setiap orang tuh berbeda-beda. Ada orang yang imunitasnya bertahan cuma sampai 3 bulan, lalu menurun. Ada juga yang itu tersustain atau kayak tersustain selama kayak 6 bulan atau mungkin sampai lebih lama daripada itu. Jadi beberapa studi yang sudah dipublikasi itu untuk setiap orang tuh beda-beda. Jadi ada range-nya gitu. Nah, dengan adanya kalau misalkan orang udah kena nih nggak perlu divaksinasi, itu sebenarnya ya mungkin kurang benar. Jadi jangan jangan istilahnya mentang-mentang udah kena terus nggak mau divaksin gitu. Soalnya vaksinasi juga masih penting untuk yang sudah terkena pun. Dan juga ada studi yang barusan saya katakan barusan dipublikasi bahwa orang yang sudah pernah terkena divaksinasi 1 kali sebenarnya itu udah cukup untuk meningkatkan imunitas. Tapi tidak ada salahnya juga untuk menyelesaikan dua rezim dosis itu. Gitu. Oh, oke. Oh, ada juga nih. Tadi kan ada bahas vaksin AstraZeneca sama Sinovac ya, Kak. Ada yang tanya, ini kan ada 2 dosis. Boleh nggak kalau misalnya dosis pertama itu AstraZeneca, terus dosis keduanya Sinovac? Soalnya kan jenisnya beda ya. Jadi ada juga studi yang pernah dilakukan, yang mereka lakukan adalah mencampur 2 vaksin. Jadi dosis pertama AstraZeneca dan dosis kedua yang dilakukan ini Pfizer. Jadi itu juga beda kan, AstraZeneca itu vaksin berbasis viral vector, sedangkan Pfizer itu mRNA kan. Dan itu ternyata kalau misalkan mereka campur kayak gitu, ternyata respon imunnya sangat bagus. Jadi sebenarnya saya tidak tahu apakah bagaimana hasilnya kalau misalnya dicampur AstraZeneca dan Sinovac, dan itu tidak ada jawabannya sekarang kecuali dilakukan studi ya. Jadi saya tidak bisa bilang apakah akan
bagus atau tidak, soalnya belum ada studi yang sebenarnya belum ada studi yang melakukan AstraZeneca dan Sinovac gitu. Tapi yang sudah ada adalah AstraZeneca dan Pfizer, yang itu dosis pertama AstraZeneca lalu di booster dengan Pfizer. Oh, oh ini juga biasa pertanyaan, bukan pertanyaan sih, ini tepatnya kayak lebih ke konsep yang dimiliki sama orang yang mungkin lebih tua ya. Biasanya aku sering lihat gitu kayak nenek-nenek atau kakek-kakek yang di grup WA ya kayak bilang jangan vaksinin anak kamu nanti bisa autis loh. Itu gimana ya Kak kalau menurut Kakak? Kayaknya banyak hoax ya kalau saya dengar-dengar itu, tapi itu jadi itu kan ceritanya vaksin sama autis itu kan sebenarnya berapa tahun yang lalu, udah lama kan. Terus sebenarnya itu ada seorang namanya Andrew Wakefield, dia tuh mempublikasi studi yang menyatakan ada hubungannya vaksin dengan autism ya kan. Tapi setelah dia publikasi data itu, banyak juga yang memvalidasi apakah benar autisme itu disebabkan oleh vaksin. Jadi selama 12 tahun tuh banyak researcher, scientist yang melakukan studi untuk melihat apakah benar, dan ternyata nggak ada hubungannya. Jadi sebenarnya penulis si Andrew Wakefield ini yang pertama kali mencetuskan adanya hubungan autisme dengan vaksin ini, akhirnya dia menarik kembali publikasinya dia. Dan saat itu dia publikasi di The Lancet, itu jurnal yang sangat ternama. Jadi itu publikasinya ditarik, dan akhirnya dan setelah investigasi lebih lanjut ternyata mereka mengetahui bahwa si Andrew Wakefield ini sebenarnya dibayar oleh pengacara orang tua yang anaknya terkena autis, dan mereka mengesu company vaksin ini. Jadi sebenarnya itu nggak benar, tapi karena itu menjadi sesuatu yang fenomena yang sekali lagi yang sangat yang fenomenal ya gitu kan. Jadi sampai sekarang orang-orang pemikirannya itu menyebabkan autis. Padahal sebenarnya selama 12 tahun itu banyak researcher yang melakukan studi untuk melihat apakah benar. Sebenarnya itu nggak benar, nggak ada korelasi antara autism dan vaksinasi gitu. Oh, tuh asik search denger ya kalau misalnya Popo atau akun kalian ada yang ngomong kayak gitu lagi, kasih tahu nih infonya soal kenapa awal dari konsep itu bisa keluar. Ternyata untuk memenangkan memenangkan lawsuit dalam hukum gitu ya Kak. Jadi ini nggak bener banget. Ya, jadi memang banyak informasi yang gimana ya, media itu memang kadang-kadang sangat hebat karena orang sepertinya lebih percaya hal-hal yang seperti inilah. Gitu. Ini pasti booming karena kontroversial gitu. Jadi Iya. udah terdibang ya, ini myth yang paling gak benar guys. Nah, ini pertanyaannya ada juga, bagaimana sih cara kerja vaksin itu dalam tubuh kita? Jadi kalau dibuat sederhana, vaksin itu jadi banyak tipe vaksin kan, tapi pada dasarnya vaksin itu sebenarnya melatih sistem imun kita. Jadi kita diperkenalkan dengan virus atau antigen. Jadi antigen itu bisa virus, bisa macam-macam gitu yang masuk dalam tubuh kita. Jadi sistem imun tubuh kita itu diperkenalkan dan dilatih untuk, kamu lihat nih kalau misalkan ada ini, nanti kamu ini musuh ya, istilahnya seperti itu. Jadi secara singkat itu yang fungsi virus itu adalah itu. Jadi ada macam-macam virus. Jadi yang bisa digunakan kayak virus yang dilemahkan. Jadi contohnya kayak virus vaksin influenza itu ada yang memakai virus yang dilemahkan ini. Jadi yang digunakan adalah virus yang tidak bisa menimbulkan penyakit. Nah, kalau virus yang dilemahkan, kalau Sinovac itu memakai virus yang dimatikan. Jadi virus ini udah mati, cuman kan masih ada nih protein-proteinnya kayak yang bisa dikenali sama imun sistem tubuh kita. Ada juga kayak kalau AstraZeneca itu dia memakai viral vector. Jadi itu memakai virus yang sudah biasa dengan tubuh kita. Jadi adenovirus itu yang menyebabkan common cold. Jadi kalau kita pilek batuk itu, jadi tidak berbahaya. Jadi mereka memakai itu, dan bagian dari virus COVID itu dimasukkan ke situ, lalu dimasukkan ke tubuh. Kalau Pfizer tuh mRNA, jadi kayak dia RNA dari spike proteinnya SARS itu. Jadi
yang dikenali oleh sistem imun tubuh kita. Jadi ada macam-macam, tapi pada dasarnya adalah untuk memperkenalkan sistem imun tubuh kita terhadap virus ini, biar nantinya kalau misalkan kita terkena virus ini, sistem imun kita tuh bisa langsung mengenali dan memproduksi kayak antibody yang dapat memerangi virus ini. Jadi kayak gitu. Oh, oh, aku baru tahu ada jenis-jenis lainnya. Kayak bisa pakai virus mati juga ya berarti. Ya, Sinovac kayak virus mati. Yang lebih efektif itu metode yang mana kira-kira Kak? Apakah semuanya sama? Nggak sama. Sebenarnya mana yang lebih efektif itu lagi juga harus untuk setiap virus itu beda-beda. Jadi harus dipelajari lebih lanjut. Kalau gold standardnya vaksin itu biasanya pakai yang virus yang dilemahkan, karena virus yang dilemahkan dia masih berperilaku seperti virus beneran, virus yang hidup, cuman dia dilemahkan kan, jadi dia bisa menimbulkan penyakit seperti virus yang asli atau wild type virus kalau bisa dibilang. Jadi itu yang biasanya dipakai yang terbaik, tapi tidak semua vaksin seperti itu juga. Jadi untuk setiap virus itu beda-beda. Jadi sepertinya sekarang yang berada untuk vaksinasi COVID yang sekarang beredar itu yang viral vector itu, contohnya AstraZeneca, dan kayaknya Sinovac juga, virus yang dimatikan Sinovac sama mRNA. Dan mRNA ini teknologi lebih baru, dan itu dipakai oleh Pfizer dan Moderna sekarang. Oh, baru tahu saya. Saya kira semua vaksin sama aja. Cuman nama brandnya aja yang beda. Ternyata cara pembuatannya juga beda ya, Kak. Jadi, pertanyaan selanjutnya. Ada proses lain nggak untuk menerima vaksin tanpa disuntik? Atau harus disuntik semua? Nggak. Jadi kayaknya sepertinya ada jenis vaksin yang paling umum disuntik. Tapi sepertinya juga yang dalam proses development yang mereka kayak cara-cara lain. Kayaknya sepertinya ada juga vaksin flu kalau nggak salah, atau vaksin apa yang caranya dihirup. Dan kayaknya kalau polio itu teskan ke mulut kalau nggak salah, saya agak kurang yakin. Tapi tidak cuma disuntik, walaupun yang paling umum adalah disuntik. Tuh. Tapi juga kalau mau diadministrasi dengan cara lain, tuh formulasi dari nya juga harus diubah. Soalnya kan itu mungkin lebih ke ke area farmasi, kayak kalau nggak salah formulasi dari obat-obatan ini kalau misalkan mau diadministrasi melalui suntik, melalui dihirup, itu harus agak diubah formulasinya gitu. Oh, jadi beda-beda ya, dan tergantung formulanya juga gitu ya, Kak? Ya, sepertinya begitu. Tapi saya tidak expert dalam hal itu. Jadi yang setahu saya itu, tapi mungkin kalau ada informasi lainnya bisa juga dicari. Oke. Oh, apa tanggapan Kakak nih soal orang-orang yang misalnya udah denger ini tapi masih nolak gitu? Masih nolak ya? Mungkin vaksinasi itu bukan buat kita loh, itu buat orang lain juga, buat orang-orang yang mungkin tidak bisa divaksinasi. Jadi ada juga orang yang mungkin sekarang belum bisa divaksinasi karena mereka ada alergi atau komorbid. Dengan kita memvaksinasi diri kita juga melindungi orang-orang di sekitar kita. Jadi vaksinasi itu bukan semata-mata untuk kita sendiri, tapi ini untuk kebaikan semua orang. Tuh, mungkin itu ya, tapi mungkin juga susah kalau kalau orang memang benar-benar udah nggak mau. Mungkin saya juga nggak tahu mau ngomong apa lagi, juga nggak tahu. Tapi ya itu sih, kayak vaksinasi itu bukan cuma semata-mata buat kita juga, cuman buat kita aja, tapi buat orang-orang di sekitar kita, buat keluarga kita, buat orang-orang yang tidak bisa divaksinasi karena kondisi medis lainnya. Tuh. Oh, jadi vaksinasi ini untuk mengamankan orang sekitar kita juga. Tapi memang ada beberapa orang yang nggak bisa dapat karena mereka alergi. Gitu. Jadi ada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan mereka untuk divaksin. Karena itu alergi atau ada medis lainnya. Jadi memang saya tahu orang yang tidak bisa divaksinasi. Oh, Kak,
itu untuk orang yang biasa meninggal karena terkena virus ini, kalau saya dengar kabarnya ya itu karena biasanya mereka punya penyakit lain sebelum terkena virus ini. Apakah itu benar, Kak? Ya, jadi ada COVID yang bakal membuat lebih parah. Itu memang benar. Ya. Contohnya kayak gimana? Kayak misalnya diabetes kah atau Kayak sepertinya asma? diabetes ya, kayaknya diabetes obesitas kayaknya salah satu yang bisa membuat lebih parah. Untuk list semuanya saya kurang tahu ya komorbid apa aja, tapi banyak juga. Jadi kayak beberapa kayak sepertinya diabetes yang paling terkenal kalau nggak salah itu yang bisa memperparah penyakitnya gitu. Oh, oke. Baru tahu saya. Saya kira kalau misalnya kena, ya udah kena aja, semuanya punya resiko yang sama buat meninggal. Tapi Tapi itu sama kan untuk banyak banyak juga penyakit yang orang yang punya komorbid ini itu resiko untuk mendapatkan penyakit lainnya juga lebih tinggi daripada orang yang sehat contohnya itu. Dan nah, mungkin usia juga kayaknya berperan. Kalau lebih tua lebih daya tahan tubuhnya juga lebih lemah kan, jadi lebih dapat memperparah kondisinya ini. iya juga benar. Soalnya banyak kan kabarnya kalau misalnya ada yang meninggal itu pasti orang yang lebih tua, di atas 40-50 gitu lah. Ya, nggak bisa juga bilang pasti ya. Ada juga yang meninggal yang masih muda, yang mungkin dia ada penyakit medis lainnya atau bagaimana, tapi kebanyakan, tapi bisa dibilang usia adalah faktor juga yang bisa membuat penyakitnya lebih parah gitu. Oh, jadi Kak, ibu hamil itu atau ibu yang lagi menyusui boleh gak sih dapat vaksin, Kak? Jadi saat sekarang sebelum ini sebenarnya, jadi kalau di Singapura ya, itu pengalaman di Singapura adalah sebenarnya ibu hamil belum diperbolehkan untuk mendapatkan vaksin ini sebelumnya, tapi sekarang sudah diperbolehkan. Dan sebenarnya tidak untuk Pfizer dan Moderna untuk yang mRNA ini sudah diizinkan, dan malah sebenarnya kalau ibu hamil dan menyusui mendapatkan vaksin, antibodi yang mereka memperoleh bisa ditransfer ke anaknya. Jadi kalau melalui ASI itu juga bisa mentransfer antibodi ke bayinya. Jadi malah sebenarnya itu di encourage untuk ibu hamil dan yang menyusui untuk mendapatkan vaksinasi ini. Kalau nggak salah, sepertinya kalau untuk ibu hamil pada trimester kedua, kalau nggak salah. Ini untuk Pfizer dan Moderna ya. Sinovac saya kurang tahu, tapi sepertinya bisa sama. Tapi sebelumnya cek ke dokter. Disarankan untuk selalu cek ke dokter untuk sebelum vaksinasi kalau ada concern seperti ini. Gitu. Oh, oke. Oh, berarti kalau bisa membawa antibodinya ke janin juga, kalau misalnya ibunya kena COVID, bayinya juga bisa kena COVID dong ya, Kak? Kalau Janin. virusnya sepertinya saya tidak tahu apakah virusnya bisa ditransfer sama placenta, tapi kalau antibodi bisa ditransfer. Kalau Oh, saya belum pernah. oke, oke. Oh, kalau misalnya ada yang dapat vaksin nih, terus mereka ada side effects nih, keluhan kayak misalnya gatel lah atau batuk gitu atau jadi sakit, itu mereka harus gimana ya? Kayak misalnya saya lihat banyak orang-orang yang habis dapat vaksin ngeluh, aduh panas gitu atau sakit, itu harus gimana, Kak? Apakah aman atau harus ada concern gitu? Jadi biasanya efek samping yang paling umum tuh ya itu mungkin sakit di tempat vaksinasinya atau demam gitu kan, atau kalau vaksin Pfizer itu kayaknya saya banyak dengar yang merasa capek. Sebenarnya efek samping ini biasanya dalam 2-3 hari sudah terresolve sendiri, jadi udah bisa hilang sendiri. Tapi kalau misalkan fever sampai di atas 38 derajat bisa minum Panadol. Jadi kita bisa mengkonsumsi kayak Panadol yang bisa untuk meredakan fever atau kayak sakit kayak gitu. Mungkin Hmm. kalau misalkan ada efek samping alergi, misalkan anafilaksis kayak gitu, itu baru mungkin itu harus ke dokter. Kalau misalkan ada um, allergic reaction kayak gitu, mungkin
kalau khawatir bisa ke dokter. Tapi kalau di sini saya nggak tahu kalau di Indonesia, tapi kalau di sini proses vaksinasi dari Pfizer dan Moderna adalah kita harus tinggal di tempat vaksinasi selama setengah jam setelah divaksin. Itu karena dilakukan monitoring. Jadi kalau misalkan nanti adanya reaksi anafilaksis atau alergi lainnya, itu bisa langsung ditangani. Tapi untuk efek yang biasa kayak demam itu sepertinya biasa, tidak perlu dikhawatirkan. Jadi kayak demam, tangan sakit, atau merasa capek itu mungkin istirahat, jangan melakukan aktivitas yang terlalu berat setelah vaksinasi. Dan mestinya itu kalau misalkan habis vaksinasi pasti suster atau dokter yang ada di sana mesti bisa memberitahu bagaimana caranya alleviate symptoms yang timbul akibat vaksinasi nih seperti demam dan lain sebagainya. Itu. Oh, oke. Oh iya Kak, kalau misalnya nih, setahu aku ya, orang yang udah kena COVID itu kan kalau udah sembuh selama 3 bulan mereka nggak boleh menerima vaksin dulu. Itu kenapa ya? Bener gak Kak? Itu di mana? Di Indonesia gitu. Ya, di Indonesia kayak begitu. Mungkin kalau itu mungkin lebih ini ya, lebih karena mungkin saya kurang tahu tentang ini, tapi mungkin untuk memberikan vaksinasi ini kepada orang yang lebih prioritaskan. Jadi kan kalau kita udah terkena COVID, udah ada kayak imunitas, ya kan? Kayak ada sedikit imunitas lah. Mungkin yang diprioritaskan adalah yang sama sekali belum terkena, karena kan orang di Indonesia kan banyak sekali yang populasi Indonesia kan sangat banyak, dan mungkin yang diprioritaskan ya, menurut saya itu sih. Tapi kalau sepertinya tidak ada alasan secara menurut saya tidak ada alasan kenapa harus menunggu 3 bulan gitu loh. Perkiraan saya. Jadi dia mungkin dia tunggu 3 bulan itu lebih karena masalah prioritas buat orang-orang yang imunnya belum sekuat orang yang kena gitu. Jadi makanya dia nunggu buat orang yang kena baru dapat pas terakhir-terakhirnya. Saya mau tanya, dengan kondisi kakak di Singapura sekarang, di sana itu penduduknya udah berapa banyak yang divaksin dan udah bisa keluar belum sih? Kayak udah boleh face to face kerjanya atau gimana? Jadi sekarang kayaknya sudah sekitar tadi terakhir kali saya lihat kayaknya 73%. Jadi lebih dari 70% yang udah divaksinasi, termasuk itu udah 73% itu yang udah mencapai 2 dosis, yang minimal 1 dosis kayaknya udah 80%-an. Jadi sekarang kondisi saat sekarang adalah kita yang sudah vaksinasi komplit dan sudah mencapai 2 minggu setelah vaksinasi kedua, itu boleh makan di luar, jadi boleh dine in, jadi boleh ke restoran makan di dalam. Sedangkan yang belum tervaksinasi itu tidak boleh makan di dalam. Kalaupun boleh, itu mereka harus melakukan swab test, jadi harus ada hasil swab maksimal 24 jam sebelumnya itu. Dan itu tidak semua restoran yang saya dengar banyak juga restoran yang menolak orang yang belum divaksinasi sama sekali. Dan bisa keluar, bisa ketemu orang maksimal dalam kelompok 5, jadi 5 orang maksimal. Untuk kerja kayaknya sekarang 50% udah boleh kembali ke tempat kerja, walaupun kalau karena saya kerja di lab dan kerjaan saya ada hubungannya dengan COVID dari awal, saya tetap masuk. Tapi ini banyak yang defaultnya itu work from home. Jadi udah lebih lumayan ya itu Kak, soalnya bisa masuk kalau misalnya vaksin. Sementara di Indonesia aja PSBB masih parah gitu, semuanya masih ini, soalnya meningkat terus. Nah, itu menurut Kakak kenapa ada negara yang lebih cepat untuk mengatasi penyebarannya biar lebih turun, sedangkan Indonesia kenapa meningkat terus? Itu ada alasannya yang enggak ya Kak? Kayak alasan saintifik. Kalau Indonesia ini mungkin kalau menurut saya itu salah dari awal. Kalau menurut saya, kalau Singapura sebenarnya dia karena negara kecil dan
dari awal dia penanganannya sudah sangat baik. Jadi dari awal ada COVID ini mungkin tahun lalu tuh kami masuk lockdown. Di sini nggak disebut lockdown, di sini namanya circuit breaker selama 2 bulan. Jadi selama 2 bulan itu tuh mall tutup, kita ya boleh ke, jadi tuh orang tuh nggak boleh ke rumah orang lain. Bahkan kalau untuk keluarganya pun itu nggak boleh. Jadi misalnya Frandona tinggal sendiri nih, nggak boleh ke rumah orang tuamu, kayak gitu. Itu selama 2 bulan tahun lalu. Jadi dari situ itu bisa menekan laju infeksi, dan di sini juga diterapkan misalkan wajib masker, dan orang sini sangat taat dengan aturan-aturan ini. Dan juga saat dibuka setelah lockdown itu atau circuit breaker itu dibukanya tuh perlahan-lahan. Jadi pertamanya kalau keluar cuma boleh dalam kelompok dua, cuma 2 orang yang boleh keluar, dua, jadi nggak boleh bergerombol kayak gitu kan. Jadi itu bertahap, ada kayak tahapan-tahapannya. Lalu tahun ini ada kayaknya beberapa bulan yang lalu tuh ada klaster baru, itu juga langsung ditutup. Jadi kayak mereka selalu mereview. Jadi setiap tahapan tuh direview. Sedangkan saya lihat adalah tidak diterapkan, ya ada PSBB atau apa namanya istilahnya, saya nggak gitu hafal. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di jalan yang saya dengar itu sebenarnya nggak gitu ketat, ya kan? Kayak misalkan orang masuk ke Indonesia masih boleh keluar dari bandara dengan bebas. Di sini kalau kamu masuk ke sini ke Singapura itu langsung di escort sama petugas di bandara, langsung nggak bisa kemana-mana, jadi langsung turun mendarat langsung dibawa ke hotel untuk karantina. Dan di hotel karantina itu karantinanya tuh beneran. Sedangkan kalau di Indonesia saya lihat dari teman-teman saya yang pernah ke Indonesia dan di sana, karantinanya tuh kayak yang nggak beneran, masih boleh keluar dari kamar, ya namanya karantina kan harusnya nggak boleh, ya kan. Terus juga orang-orang masih pada traveling di Indonesia, ya kan. Kayak misalkan yang kemarin Lebaran, sebenarnya kan bisa dilihat tuh. Maksudnya saya lihat berita di Indonesia itu bisa dilihat orang yang bukan saintis pun, yang bukan bekerja di bidang kesehatan bisa lihat datanya. Setiap ada long weekend atau liburan, kasus pasti meningkat di Indonesia, ya kan. Dan sudah diperingatkan sama epidemiolog yang di Indonesia. Saya sebenarnya kasihan itu sama epidemiolog yang di Indonesia, yang sering di berita yang dia bilang yang waktu itu herd stupidity dia bilang kan. Saya nggak pernah didengerin sama pemerintah. Ahli-ahli epidemiologi di Indonesia nggak pernah didengerin. Mereka benar pendapatnya, tapi tidak pernah dilakukan yang seharusnya dilakukan, yang mereka advice kayak gitu kan. Yang terakhir ini kemarin waktu Lebaran, ya kan diperlakukan ada travel restriction dari tanggal berapa sampai berapa. Tapi seolah-olah tuh kayak orang tuh mencari jalan kayak nggak tahu kenapa ini diberlakukan gitu kan. Soalnya setelah nggak boleh itu semuanya pada keluar. Ya kan, saya di Jogja, saya asli keluarga saya di Jogja. Dan saya diberitahu setelah Lebaran itu Jogja itu hotel-hotel pada penuh, Malioboro pada rame. Terus orang bertanya, kenapa kok sekarang kasusnya meningkat banget? Loh kan udah jelas kenapa meningkat, ya kan? Pemerintah melakukan travel restriction itu ada alasannya kan? Itu bukan cuman suka-suka pemerintah kan, itu pasti ada alasannya. Tapi sepertinya orang itu nggak mau kehilangan waktu gitu, jadi mereka tetap traveling dan sekarang meningkat. Dan juga sekarang kita tahu ada varian Delta yang kelihatannya lebih lebih infectious atau lebih gampang menular dibandingkan varian-varian sebelumnya. Sudah ada contohnya ya seperti itu kan. Jadi kalau mau ditanya kenapa Indonesia seperti itu ya sebenarnya sudah jelas kenapa gitu kan. Sekarang orang disuruh jangan traveling, mereka tetap traveling. Ya, benar sih. Cuma traveling. Bahkan saat pandemi ketemu orang banyak, mengadakan nikahan, ya kan? Pesta pernikahan. Loh, saya di sini ada teman saya yang pesta pernikahannya tuh ditunda-tunda, akhirnya batal. Karena tidak bisa. Yang di sini nggak dibatasi. Di Indonesia saya dengar keluarga saya, dari teman-teman saya, pesta pernikahan masih berlangsung. Dan kalau pesta pernikahan, foto-foto lepas masker. Jadi nggak, ya kan? Jangan salahkan
oh ini virusnya ini, salahkan orangnya juga lah, kamu tahu ini pandemi kenapa masih kayak gitu kan. Tuh. Iya, benar-benar. Ini juga lebih ke prevention pemerintahnya gak sih? Soalnya kalau di Indonesia, pemerintahnya kalau sekali, oke, stop PSBB, bener-bener mall semuanya dibuka gitu, terus semua orang boleh kerja. Terus nanti pas parah ditutup lagi. Nanti kalau udah bener dibuka lagi, itu mah Ya. bukannya gimana ya. Terus karantina juga kurang. Soalnya waktu itu aja ada kayak kasus yang orang India ke Indonesia ya, boleh jalan-jalan kemana-mana, nggak dicegah gitu sama pemerintahnya. Tapi ada juga dari mindset juga gak sih Kak? Soalnya masyarakat Indonesia, bahkan yang aku tahu ya, ada orang yang parah banget di kampung kayak ngomong, wah apaan itu COVID, nggak percaya apa COVID, terus masih kerja gitu kemana-mana. Mereka kayak belum teredukasi atau belum percaya gitu kalau nggak lihat langsung. Bagi mereka penyakit ini masih mitos, tapi sekarang harusnya udah enggak ya, soalnya mungkin kayak lebih kentara, orang-orang yang kena COVID makin banyak gitu. Ya, semoga kita kan berharapnya orang pada tahu kan. Iya, Tapi juga untuk mengatur sekian banyak orang, saya Indonesia berapa sih populasinya? Ratusan juta kan, berapa? ratus Itu susah. banyak banget. Dan juga banyak juga yang di apa ya, mungkin yang nggak di kota-kota utama gitu kan. Jadi ya susah sih mestinya, tapi um, ya dari pemerintah dan juga menurut saya harus dari diri sendiri juga sih yang lebih waspada gitu. Mhm. Tapi bukan aspek itu juga sih. Ada beberapa orang yang memang sudah percaya dengan COVID ini. Tapi mereka terpaksa kerja karena ekonomi mereka enggak ini. Karena banyak kan kerja di Indonesia untuk Ya. sebagian besar populasinya itu ya bukan kerja yang bisa dilakukan online secara tatap muka, sedangkan pekerjaan yang service lah atau apa gitu. Itu juga menjadi salah satu faktor ya untuk orang kenapa enggak quarantine di rumah. Iya, memang di Indonesia mungkin kompleksnya karena itu banyak orang yang kalau misalkan dilakukan full lockdown mereka tidak bisa hidup, jadi antara mati kena COVID atau mati karena nggak bisa makan, ya kan. Jadi sebenarnya Bener. mungkin COVID ini kalau menurut saya ya, ini menurut saya pribadi, itu sebenarnya terlihat negara-negara mana yang sebenarnya infrastrukturnya itu sangat lemah atau apa ya, untuk jadi bisa bisa kelihatan mana yang bisa survive kalau diadakan lockdown atau enggak, itu tuh kelihatan kelihatan sekali. Ya, jadi COVID ini juga menunjukkan kelemahan kita di aspek lainnya dalam berbagai negara juga ya. Udah jam segini. Oke, obrolan kita tadi keasikan nih sampai kita lupa kalau ada asik search kece yang lagi dengerin kita. Nah, sekarang kita udah masuk session Q&A nih Kak. Ini udah ada beberapa pertanyaan dari kalian. Nah, guys, boleh ditanya mulai sekarang karena pertanyaan terbaik, dua orang akan berkesempatan buat dapat hadiah dari Min Sixers. Oke, jadi aku bacain dulu pertanyaan yang pertama. Oke, izin tanya Kak, kenapa vaksin Sinovac cenderung jarang ada efek samping, sedangkan AZ banyak yang mendapat efek samping? Nah ini jadi gimana? Apakah sama-sama efektif atau ada yang lebih bagus di antara keduanya? Itu pertanyaan Natalia Saputra. Kalau misalkan apa efek samping, sebenarnya efek samping tuh mungkin kemungkinan tuh dari formulasinya kenapa ada efek samping. Soalnya juga untuk mRNA vaksin ini juga efek sampingnya kami masih juga nggak tahu kenapa kok ini bisa menimbulkan efek samping yang sampai segini parahnya gitu kan. Jadi mengenai efek samping itu mungkin tergantung juga kayak formulasinya kayaknya sepertinya. Sedangkan apakah tadi apa yang ada yang lebih efektif ya kalau nggak salah. Iya. Kalau antara Sinovac dan AstraZeneca yang saya tahu dari studi yang pernah dilakukan, kalau Sinovac itu efektivitasnya sekitar kalau nggak salah 50-60%, sedangkan yang AstraZeneca itu sekitar 70 atau 80% ya gitu, kalau yang saya ingat. Gitu. Oke. Jadi terjawab ya Natalia. Thank you pertanyaan. Tapi bisa juga saya katakan bahwa adanya efek samping atau kan ada efek samping itu kan dari orang ke orang berbeda nih. Ada yang kan saya mendapatkan Pfizer dulu, efek samping saya tidak separah teman saya yang mendapatkan Pfizer. Tapi itu juga belum tentu
oh berarti lebih efektif di teman saya dibandingin saya, itu nggak kayak gitu ya. Jadi efektivitas tidak tidak ada, jadi ada tidaknya efek samping itu tidak berkorelasi dengan efektif atau tidaknya vaksin. Jadi itu yang perlu di note. Dengar ya, ini info yang penting. Note. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Timi Eben. Izin tanya Kak, kalau ada keluarga yang belum mau untuk vaksin, gimana caranya bujuk ya Kak? Menurut Kakak gimana? Menurut saya mungkin ditanyain dulu ya, kenapa nggak mau vaksin? Sebenarnya apa yang ditakutkan gitu kan? Kalau misalkan yang ditakutkan yang seperti tadi autism gitu kan, bisa cari informasi itu di internet tuh ada. Jadi kan sekarang kan apa ya, sekarang ada Google, ada, dulu waktu saya SMA sepertinya belum ada Google atau gimana, kayak informasi di internet tuh masih terbatas waktu saya SMA dulu, tapi sekarang kan udah banyak nih. Jadi kalian mungkin lebih bisa pandai apa ya, navigate internet, bisa cari informasi ya kan. Kalau mau cari informasi dari paper-paper yang mungkin ternama gitu kan, untuk convince mereka. Mungkin satu itu, tanya kenapa mereka nggak mau divaksin, dan mungkin juga bisa dikasih tahu kalau misalkan ini orang tua atau kayak apa ya, kakak atau adik, mungkin juga bisa dibilang ini bukan cuma buat kalian, kayak yang saya tadi katakan kan, vaksinasi itu bukan cuma untuk kita sendiri, tapi untuk melindungi orang-orang lain. Misalkan kalau misalkan kalian punya kakek nenek yang lebih tua dan lebih rentan untuk um, apa ya, mendapatkan penyakit COVID yang lebih parah, itu juga untuk mereka seperti itu. Jadi mungkin harus diketahui dulu kenapa nggak mau divaksin, itu yang paling penting kan. Dari situ kita bisa mencari cara, kalau misalkan takut atau apa, kita bisa bantu untuk kasih informasi yang benar gitu. Jadi research ya guys, pokoknya research dan cari tahu kenapa orang tua kamu nggak mau, terus kasih tahu mereka nih kayak informasi sebenarnya itu bagaimana. Oke kan Kak? Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Pendapat Kakak akan vaksin ketiga, apakah dianjurkan atau bagaimana? Sepertinya sekarang untuk vaksin ketiga saat sekarang, saya tahu tuh masih lagi diperbincangkan ya. Kayaknya banyak, ada juga yang kontra. Kayaknya kalau apa ya, WHO itu mereka lebih kontra saat sekarang, karena mereka tahu bahwa banyak negara-negara yang miskin yang bahkan belum mendapatkan vaksinasi, sedangkan negara-negara yang kaya itu yang mungkin saat sekarang bisa melakukan vaksin ketiga. Dan juga yang saya tahu adalah, yang saya baca-baca adalah sebenarnya masih juga belum tahu apakah sebenarnya necessary, butuh nggak sih sebenarnya yang ketiga. Soalnya yaitu belum tahu apakah imunitas ini berapa lama gitu kan bertahannya. Jadi belum tentu dibutuhkan, mungkin dibutuhkan, tapi belum tentu dibutuhkan juga. Jadi masih, data yang ada itu masih kurang. Tapi mungkin yang sekarang yang paling banyak diperbincangkan adalah pro kontra yang dimana WHO ini sebenarnya mereka agak tidak mensupport untuk melakukan vaksin ketiga dulu, karena masih banyak negara-negara, misalnya contohnya Indonesia, yang masih vaccination rate-nya masih 12% ya, atau masih sangat rendah, dan mereka ingin memprioritaskan ini semua dulu. Jadi kayak apa ya, biar rata seluruh dunia negara-negara yang miskin pun bisa mendapatkan vaksinasi yang pertama dan kedua sebelum melakukan vaksinasi ketiga. Soalnya vaksinasi ketiga kan sebenarnya bisa, dosis yang digunakan untuk vaksinasi ketiga bisa dipakai untuk memprioritaskan yang belum divaksin. Jadi yang sekarang ini masih kayaknya masih diperbincangkan, dan kayaknya sepertinya Israel sebenarnya udah mulai yang vaksinasi ketiga, tapi hal ini masih menjadi topik perbincangan banyak pihak seperti yang setahu saya. Oke. Ya. Jadi itu ya info yang penting juga, dicatat guys, dicatat. Nah, sekarang ini kita pertanyaan terakhir aja ya, soalnya Q&A kita waktunya juga udah mau selesai. Nah, pertanyaan yang terakhir nih. Izin tanya Kak, apakah vaksin COVID-19 bisa digunakan bersamaan dengan vaksin lainnya? Kalau ini pastinya sepertinya ada jarak waktu di mana kalau misalkan mau vaksinasi COVID lalu vaksinasi misalkan flu itu ada jaraknya. Saya kurang tahu, mungkin berapa minggu, dua minggu nggak salah. Jadi mungkin tidak dianjurkan untuk misalnya kayak sama-sama
bersamaan, tidak, tapi yang setahu saya ada waktu yang harus ada kayak waktu di antara kedua vaksinasi ini. Yang saya tahu itu sih. Tapi tentang administrasi, kapan mengadministrasi vaksin ini, sebaiknya tanya dengan dokter. Jadi saya mau bilang untuk teman-teman semua, kalau misalnya mau vaksinasi ada keraguan tuh pastikan lo tanya ke dokter. Jadi kalau ada apa-apa tanya langsung ke dokter ya, kalau misalnya kalian mau vaksin yang lain atau gimana. Oke. Nggak kerasa ya udah 1 jam nih. Kita seru banget tadi guys. Ternyata banyak banget insights dan informasi yang edukatif yang kita bisa dapetin dari sesi ini ya guys. Jadi untuk kalian yang sebelumnya nggak tahu vaksin apaan sih, apakah efektif, sekarang udah bisa lebih sling gitu tahu informasinya ya. Nah, thank you Kak Ayesha untuk informasinya yang berguna dan edukatif. Sebelum kita nutup acara ini, boleh dong narasumber kita Kak Ayesha memberikan closing statements atau pesan untuk orang-orang yang lainnya, Asixers yang di sini gitu. Boleh promosi Kakak juga nih. Tidak boleh promosikan. Tapi vaksinasi itu penting. Jadi terutama sekarang di saat pandemi. Jadi jaga kesehatan. Jangan keluar-keluar. Saya tahu mungkin anak-anak muda pengennya main gitu ya. Tapi ya kalau kalian keluar tidak selesai-selesai juga susah buat orang lainnya, susah buat saya juga saya juga tidak bisa pulang ke Indonesia ini udah 2 tahun. Jadi sama-sama menjaga diri, bersabar, dan kalian kalau bisa vaksinasi, tolong divaksinasi. Itu sangat penting. Mungkin itu aja. Jadi aku simpulin lagi ya, untuk session hari ini kita udah bahas soal vaksin dan kita tahu bahwa vaksin itu berguna dan worth it banget. Jadi untuk kalian sekarang yang nggak ada halangan atau nggak punya masalah atau alergi, boleh banget langsung divaksin kalau belum, ya gak Kak? Ya. Nah, jadi sebelum kita end live ini, kita mau slogan B6 kita sekali lagi nih Kak, yang waktunya B6. Oke ya Kak? Ayo Kak, kita terakhir kali untuk slogan ini. Saya mulai sekarang. Waktunya B6, bincang. Oh, bincang. Iya. Ayo ulang lagi ya Kak, 1 kali lagi. Oke. Waktunya B6, bincang. Oke. Makasih Kak, makasih Asixers. Saya end live-nya ya. Untuk yang Q&A tadi, nanti kita akan tentukan dulu siapa yang pertanyaannya terbaik dan akan diberi rewards kepada orang yang pertanyaannya terbaik. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye.